Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat siang. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Ibu Siti Masfuah, SPG MPD, selaku Kepala Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Muria Kudus, yang kami hormati Bapak Nur Hadi, SPG MPD, selaku narasumber kita pada siang hari ini, dan yang kami hormati Bapak Arsya Yoga Pratama, Eskom, selaku moderator pada siang hari ini. Dan yang kami banggakan, mahasiswa PGSD UMK, khususnya semester 7, yang telah bergabung pada siang hari ini dalam studi wacana Digital Entrepreneur yang bertema membangun bisnis kearifan lokal berbasis digital. Sebelumnya, perkenalkan saya, Naila Hesna Nafisah, selaku Master of Ceremony pada siang hari ini, yang akan membacakan visi keilmuan, misi, dan tujuan Prodi PGSD UMK tahun 2022 sampai dengan 2025. Visi keilmuan mengembangkan ilmu pendidikan guru sekolah dasar yang selaras dengan prinsip konstruktivisme berbasis kearifan lokal guna menghasilkan lulusan yang unggul. Selanjutnya, misi Prodi PGSD FIP UMK 1. Menyelenggarakan pendidikan melalui pembelajaran berbasis karakter literasi 6C atau Critical Thinking, Collaboration, Creative Thinking, Character Education, Citizenship, and Communication, dan HOTS atau Higher Order Thinking Skill untuk meningkatkan kualitas pendidik sekolah dasar. Yang kedua, menghasilkan penelitian yang menunjang pengembangan pendidikan dan pengajaran, ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni dalam bidang pendidikan dasar. Yang ketiga, menghasilkan program-program kegiatan pengabdian kepada masyarakat untuk ikut memberdayakan dan melayani masyarakat di bidang pendidikan dasar, serta meningkatkan kemampuan kelembagaan program studi pendidikan guru sekolah dasar FKIP UMK, supaya tercapai efektivitas dan efisiensi sebagai program studi yang memiliki jati diri kependidikan berbasis kearifan lokal dan berwawasan global. Yang selanjutnya, tujuan program studi pendidikan guru sekolah dasar Universitas Muria Kudus yaitu untuk meningkatkan kualitas program studi meliputi 1. Menghasilkan sarjana pendidikan guru sekolah dasar dengan keahlian akademis yang kreatif, inovatif, kritis, dan kolaboratif. 2. Menghasilkan karya akademik dalam bidang teknologi dan inovasi pembelajaran di tingkat sekolah dasar berbasis kearifan lokal. Yang ketiga, menghasilkan lulusan yang memiliki kemandirian, integritas, mempunyai motivasi belajar sepanjang hayat, dan mampu beradaptasi di masyarakat. Baik, itu dari visi keilmuan dan tujuan Prodi PGSD FKIP UMK tahun 2022 sampai dengan 2025. Acara selanjutnya yaitu studi wacana dalam Digital Entrepreneur yang bertema membangun bisnis kearifan lokal berbasis digital yang akan kami serahkan kepada moderator. Kami persilahkan. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih. Nah, selanjutnya sebelum kita berbincang dengan narasumbernya, saya akan bacakan CV-nya terlebih dahulu. Nah, ini Pak Nur itu adalah salah satu guru dan saat ini kepala sekolah di SD 1 Sadang yang hobinya kuliah. Karena S1-nya sendiri di sini ada 3 dan ada S2 juga. Nah, yang pertama CV-nya yang itu the winner Global Teacher Award di New Delhi di tahun 2022. Terus juara 1 guru PPKN SD penerima anugerah konstitusi tingkat nasional tahun 2016.
Terus ada juga asesor PPG, PGP yang dikut mulai tahun 2021 sampai sekarang. Terus beliau juga aktif menulis buku dan naskah game edukasi di BPMPK Kemdikbud. Nah, selain apa namanya, beliau ini aktif di bidang pendidikan, beliau juga memiliki beberapa unit usaha. Nah, yang pertama ini sebagai pengasuh pondok pesantren. Nah, beliau ini juga punya pondok pesantren. Terus dia juga memiliki perusahaan sebagai CEO Darussalam Farm yang bergerak di bidang telur ya, telur ayam. Nah, selain itu juga beliau juga pimpinan penerbit Haikal Inti Pustaka. Terus selanjutnya beliau juga CEO PR Sekawan Maju Pesat. Nah, ini itu adalah sekilas dari CV Pak Nur Hadi. Nah, di sini kita akan berbincang ya mengenai Pak Nur Hadi. Nah, yang pertama yang ingin saya apa namanya tanyakan itu alasan apa sih Pak yang memotivasi jenengan kok hobi kuliah? Karena kuliah itu pertama kan kalau kita mindsetnya apa namanya agak sulit ya, terus mungkin terkendala biaya, terus apa namanya sulit lulusnya dan bagaimana itu kok hobi kuliah itu bagaimana? Motivasinya apa ya? Nih. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera dan sehat untuk kita semua. Semoga kita senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih Mas Arsa, pertanyaan yang sangat mendalam ya, apa sih hobi sekolah gitu ya. Saya sangat terinspirasi karena suatu kewajiban bagi saya. Allah Subhanahu wa Ta'ala itu menyantumkan di surat Al-Mujadalah itu. Ya fa'ilahul ladina amanu minkum wal ladina utul ilma darajat. Jadi itu yang memotivasi saya. Kalau kita ingin diangkat derajat ya harus cari ilmu. Karena dengan orang yang beriman dan orang yang berilmu itulah derajat kita tinggi terakhir. Nah, kalau ilmu nurun, jadi ilmu itu cahaya. Saya ingin berjalan dalam kegelapan, oleh karena itu saya cari ilmu itu sekolah ngaji ya. Itu sampai saya kemana-mana itu dari satu perguruan tinggi dan semua itu telah saya lulus khatamkan semuanya itu masalah saya. Jadi itu yang memotivasi saya karena kewajiban bagi saya dan dengan ilmu saya bisa terterangi jalan hidup dan alhamdulillah seperti yang saya rasakan ini memberi manfaat dan dampak untuk banyak orang. Terus untuk saat ini itu Pak Nur Hadi itu concernnya sebagai pakar di bidang apa ya untuk saat ini? Nah, ini di bidang pendidikan dulu. Nanti kita akan bergeser ke bidang wirausaha. Karena kan backgroundnya kan pendidikan dulu ya. Orang itu kadang menyangkai saya tuh bingung Mas Arsa ya. Dan gitu ya. Jadi ini Pak Nur pasnya ini bidang apa ini yang utama itu? Orang akan kadang melihat saya itu mau ada di pendidikan, ada saya ya. Pada acara-acara keagamaan itu juga terlihat di sana. Ada acara bakso juga muncul. Ini Pak Nur ini jen ini pastinya ke apa gitu ya. Namun saya sangat senang itu kalau dikatakan keahlian khusus di bidang multimedia itu saya pernah memenangi Mas Asa itu lomba multimedia itu di tingkat provinsi waktu itu tahun 2014. Waktu itu masih di LPMP ya, namanya masih LPMP. Kalau sekarang yang diganti PDP itu saya sangat senang itu membuat multimedia pembelajaran itu di dunia pendidikan ya. Maka kalau membuat multimedia itu mulai dari PPT yang dikonvert ke APK berbasis digital, bahkan tesis S2 saya itu pengembangan itu di tesisnya itu R&D. Saya nggak bikin kualitatif maupun kuantitatif, tetapi saya bikin di R&D. Dan itu tesis saya waktu itu bikin APK ya, APK dari PPT yang waktu itu orang katakan PPT itu kan PPT kan begitu ya. Namun di tangan saya APK itu PPT itu sudah jadi APK yang bagus itu. Jadi bisa diunduh gratis, saya sediakan kepada orang ya, waktu itu multikultural. Di dalam APK itu sendiri ada video, ya, ada materi, ya, kemudian ada latihan soal dan hasil kompetensi. Tesis saya yang pakai R&D multimedia waktu itu ya berbasis APK Android itu di calonnya itu sampai mendapatkan hibah
Tiba di riset ya di UMK sini, mau saya mahasiswa UMK, S2-nya, S2. S2 di UMK ini jadi tidak asing bagi saya, ya, saya sangat mencinta UMK itu. Sehingga bersama pembimbing saya waktu itu Bu Sri Utaminingsih yang sekarang profesor, Ya, dan dengan pembimbing saya yang satu ya ada Pak Santoso, ya, di satu ya. ya, WD1 itu alhamdulillah mendapatkan sertifikat dan juga tesis waktu itu, dan saat itu satu-satunya yang pertama kali, setelah itu beruntung dapat banyak ya itu, alhamdulillah. Itu kalau dunia pendidikan di medianya memang saya sangat senang, dan orang bisa mengatakan sangat ekspor ya, dikatakan ekspor karena saya pernah memenangi lomba di Provinsi Jawa Tengah. Ini juga Mas Arsa, tadi kan Mas Arsa menyebutkan ya kalau saya itu pernah mendapatkan penghargaan anugerah konstitusi tahun 2016 ya, sebagai guru PPKN atau PKN berprestasi itu di tahun 2016 ya. Itu memang berjenjang itu, dan itulah membuktikan keahlian saya. Di situ juga saya pakai multimedia itu sebenarnya, pengembangan multimedia untuk pembelajaran PPKN. Itu belum ada corona. Tapi saya sudah bikin bagaimana pengembangan multimedia yang bagus, sehingga mulai jenjang kabupaten saya memenangi lomba, jenjang provinsi Jawa Tengah memenangi lomba, menerima penghargaan juga dari gubernur waktu itu, sampai ke Kemendikbud, dan yang memberikan anugerah itu kemudian dikonteskan lagi itu Mas Arsa ya, antara guru-guru SD dari utusan Kemendikbud waktu itu ada 6 orang yang memenangi juara 1 sampai juara 6 itu, harapan 1, harapan 2, harapan 3 itu, dengan guru-guru dari Kemenang. Siapa penyelenggara akhirnya? Penyelenggara akhirnya itu ada di Mahkamah Konstitusi. Maka yang memberikan penghargaan waktu itu bisa menjadi Kemendikbud juga dari MK atau Mahkamah Konstitusi waktu itu. Dan itu membuktikan bahwa ternyata guru SD mampu berkarya di level nasional dan juga mendapatkan penghargaan untuk short course waktu itu ke luar negeri. Senang nggak rasanya waktu itu? Itu Mas saya kalau tanya keahliannya Pak Nur ini di bidang multimedia, di mata pelajaran apapun. Nah, ini kebetulan kan penontonnya semester 7. Nah, menurut Pak Nur untuk skripsi itu enaknya ambil kuantitatif, kualitatif, atau R&D. Nah, atau multimedia. Kan ini kan semester 7 kan nanti kan dia akan menyusun skripsi. Nah, mungkin bisa diberikan tips dan trik. Kalau R&D itu seperti apa ya Pak Nur? Nah, ini kan Pak Nur sudah expert di bidangnya karena sudah pernah juga. Saya sangat senang membuat penelitian, lomba juga karya tulis kan, sama ketika mengajukan lomba bidang multimedia juga kan ada karya tulis, untuk naskahnya juga ada dikirim itu. Kalau menurut saya ya, orang itu kan suka-suka Mas Arsa. Apakah nanti aku bikin skripsiku, tesisku nanti itu R&D atau kuantitatif atau kuantitatif, itu bergantung orangnya ya, suka-suka. Namun kalau menurut saya produk yang memang kelihatan, jadi luarannya itu tampak ya, dan memang itu bisa digunakan produknya itu nanti ya, kalau saya itu lebih suka ke R&D karena ini saya expertnya di R&D ya. Jadi saya itu setelah sekolah itu biasanya meninggalkan satu produk, yaitu di skripsi maupun di tesisnya itu misalnya. Bukan berarti yang lainnya nggak bagus, semuanya bagus. Kualitatif, kuantitatif, maupun R&D, semuanya bagus. Namun saya sendiri, mengapa lebih memilih ke R&D? Karena setelah itu saya meninggalkan produk. Saya memberikan kenangan produk. Dan produk itu yang di UMK Mas, yang tesis waktu itu tahu kenapa? Itu sampai dihakikan waktu itu yang pertama kali itu oleh S2 itu oleh Mbak Nurul waktu itu keluarannya dari saya itu waktu itu yang pertama kali, sama 3 orang waktu itu dalam satu produk, saya, Bu, dan ada juga Bu Vina waktu itu 3. Dan itu kita kolaborasi saling melengkapi sebagai ada pakar materi, pakar medianya, dan juga sebagai pemberikan input dan masukan. Alhamdulillah itu mendapatkan waktu itu sampai dihentikan. Waktu itu adalah hal yang sangat luar biasa ya waktu itu ya. Nah itu kemudian setelah bikin banyak juga ya multimedia kepada para mahasiswa,
Kalau sekiranya nanti skripsi, saya sangat senang deh. Misalnya tuh mau ya eh, skripsinya atau tesisnya nanti basis-basis produknya kan kelihatan bisa Nah, mungkin nanti kalau ada mahasiswa ini Pak Nur juga kan dosen tidak tetap di PGSD. Nah, kebetulan ada yang mengangkat RND. Nah, Pak Nur bersedia membantu membimbing atau mengarahkan tidak, Pak? Sangat bersedia Mas Arsa itu sangat dong. Saya itu berprinsip begini dalam hidup saya Mas Arsa. Khairun nas anfa'uhum binnas. Sebaik-baik manusia dari yang bermanfaat bagi sesama. Dan Mas Arsa, bukan hanya mahasiswa Mas, setelah nanti mahasiswa UMK ini lulus dan tahu nggak setelah lulus itu jadi guru. Itu jangan berhenti jadi guru. Yang sudah saya alami, saya mengalaminya langsung loh. Mengapa? Di nasional itu ada 8 event lomba. Yang lomba itu berhadiah semua. Bukan sekedar hadiah yang mau kita dapat, tetapi kita membuktikan diri kita, aktualisasi diri kita untuk kompetisi antara guru-guru level nasional. Berani loh, berani. Bukan soal nanti, oh aku kalau lomba nanti menang hadiahnya enggak. Tetapi di sini kita ketemu dengan banyak orang, ya kita bisa saling sharing dengan teman-teman di level-level nasional, guru-guru yang mempunyai kapasitas dan kemampuan yang tinggi untuk berkarya. Kalau nanti mahasiswa yang skripsi ini ada yang mau bikin RND, nggak apa-apa saya bantu dengan suka hati, tanpa ada apa ya istilahnya ngajari ini nanti ada biasanya enggak, saya berikan gratis. Bahkan Mas Arsan, kalau boleh saya cerita ya, teman-teman guru yang dulu kompetitor saya waktu lomba di Jawa Tengah atau di nasional, begitu tahu kalau diumumkan kan di shoot di televisi TVRI waktu itu menang, oh aduh berarti ternyata dulu itu ya teman sekamarku gitu ya, atau teman kompetitor aku lomba tahun sekian gitu ya, langsung tuh chat yang nggak punya chat langsung ke info di Facebook, minta tolong dong saya dibantu untuk diajari gitu. Saya ajari gratis loh mbak, nggak bayar loh. Padahal itu kalau menang hadiahnya sampai 60 juta suara satu, dan satu sebenarnya itu banyak tuh, ada dari karangannya, dari teman Boyolali, Purwodadi, dan suka-suka. Karena bagi saya berbagi ilmu merupakan satu hal yang saya berikan. Itu boleh silakan hubungi saya. Ya ini teman-teman ada yang expert di bidang multimedia, nanti kalau apa namanya ada teman-teman yang mengangkat skripsinya RND mungkin bisa tanya atau konsultasi secara gratis dengan Pak Nur Hedi. Oke, baik. Ya, dengan suka hati ya. Ini saya lihat dari title pendidikannya itu kan ada sarjana pertanian ya Pak. Nah dulu bagaimana kok dari sarjana pertanian kok bisa jadi guru? Nah ini kan juga menarik ya untuk dikulas dulu ya. Nah ini monggo Pak. Oke, baik. Sangat menarik. Mengapa dulu saya yang background awalnya sekolah itu dari sarjana pertanian ya, di awalnya itu kemudian tiba-tiba jadi guru kan gitu. Butuh waktu panjang Mas, itu prosesnya itu sangat lama tuh, nggak bisa sebentar. Karena pada saat itu bapak saya itu kan ingin, kalau kau nanti lulus sekolah, kau harus jadi petani, ngelola kan gitu. Terus ngelola apa kan ya? Tapi karena di Sadang, desa saya itu di Sadang itu kan memang komunitas cabai Pak itu. Nah, namanya itu cabai ya Lombok. Waktu itu jadi ada orang-orang di desa saya menyekolahkan ke petani. Bahkan saya sempat bekerja di waktu itu di pabrik ya, waktu itu di pabrik setelah saya lulus dari S1 pertanian. Motivasi saya itu kan ketika saya di pabrik itu kan nggak bisa menyampaikan pengetahuan itu Mas Hasan kepada orang-orang di sekitar, orang yang membutuhkan pengetahuan, hanya paling cukup di pabrik itu saja. Setelah itu kemudian saya ya sekolah lagi waktu itu ke PGSD ya, ke PGSD dan KIN waktu itu setelah waktu itu. Saya sekolah dua-duanya lulus dengan Mas. Bahkan saya sempat keluar juga SB itu, pakai SD-nya itu. Karena waktu itu saya ingin. Nah, saat setelah saya jadi guru, kemudian yang terdekat kan di UMK tuh. Saya lagi sekolah di sini di UMK. Jadi sekolah itu berkali-kali. Kemudian saya akan jadi pegawai itu. Cita-cita saya jadi pegawai itu apa Mas Hasan? Saya kepengen total jadi guru SD. Dan mungkin orang yang berani menulis ijazah itu 100 mili waktu itu saya Mas.
Karena apa? Ya memang ujiannya waktu itu ANBK-nya, bukan ANBK itu waktu itu adalah WASBN ya. WASBN itu memang dapatnya nilai 100 dan itu kan nilai garapan langsung siswa ya yang dikoreksi dari Jakarta gitu muncul nilainya 100. Di ijazahnya memang ada beberapa anak yang cuma 100 nilainya 100. Karena masa total mengajar itu setelah jam kerja saya kasihkan les hingga kadang sore jam 3 pukul 3 sore pukul 15 pukul 16 itu anak-anak bisa belas materi dan alhamdulillah semuanya bagus termasuk ketika saya bisa mengatakan anak-anak menjuarai lomba kapsul meskipun agar saya bisa mengeluarkan ilmu-ilmu dan nyatanya saya buktikan tentunya di antara mereka berprestasi sekarang. Nah, Pak Naryadi ini kan juga salah satu CEO juga ya, terus punya pondok pesantren. Nah, itu bagaimana kok bisa mendirikan juga pondok pesantren itu? Kan backgroundnya guru ataukah memang ingin mengamalkan apa namanya ilmunya yang didapatkan karena kuliah berkali-kali atau bagaimana itu Pak? Nah, kalian boleh tahu itu pondok pesantrennya di sebelah mana ya Pak? Di Kudus atau di mana? Di Kudus, Nah, ya. Jadi begini, eh, saya itu kan kerja keras ya, pekerja keras memang saya itu. Mungkin saya bisa dalam satu waktu itu melakukan pekerjaan dengan menghandle beberapa kegiatan. Hasil kerja keras saya itu saya kumpulkan saja. Dan saya meyakini bahwa hal yang paling menarik bagi saya adalah ketika saya bisa berwakaf. Saya bisa berjaya karena yang memotivasi saya diantaranya adalah ketika kita nanti sudah tidak ada, kita sudah meninggal dunia, maka yang kita berikan atau amal yang tidak terputus pasti sebenarnya itu kan ya, bermanfaat, ya sudah kejariah, ya kemudian anak yang saleh yang mendoakan orang tuanya. Nah, jariah inilah yang memotivasi saya. Kemudian saya beli tanaman itu mas, dan saya bangun di situ tuh pesantren. Sekarang masih ada tanah luas, luas di tepian jalan itu. Adapun pesantrennya sendiri saat ini di desa Sadar. Nggak besar sih, sekarang baru ada sekitar 48 santri di situ, dan itu gratis semua. keren. Iya, dari mana saya membiayai itu? Ya dari usaha-usaha itu, dari farm yang kami bangun, ya, dari usaha-usaha lain yang kami bangun, yang kami dirikan untuk kegiatan itu. Sehingga anak-anak yang di sana, yang terpinggirkan, marginal, ya anak-anak yang mohon maaf kekurangan dana untuk melanjutkan sekolah, masuk ke situ dan kami biayai. Alhamdulillah ya kami punya rekanan sekolah-sekolah sehingga mereka tetap bisa sekolah formal. Ke depan insya Allah karena kami sudah menyiapkan lahan yang cukup luas di desa Sadang gitu ya, kecamatan Joglo khusus itu sebelah dengan balai desa Sadang itu. Tapi yang jalan itu ada tanah yang sangat luas itu insya Allah moga restunya Mbak Mas Arsa juga ya dan semua yang menonton podcast ini insya Allah nanti kita mau bangun di situ sekolah kita mulai dari SMP ya moga ya. Nah, ini partner juga ini kan seorang guru. Backgroundnya pertama kan guru ya. Nah, ini dia juga memiliki usaha ya teman-teman ini. Usahanya itu yaitu sebagai CEO Darussalam Farm dan CEO PR Sekawan Maju Pusat. Nah, itu usaha apa ya partner kalau boleh tahu? Nah, ini kita bergeser ke wirausaha. Berarti kita kan membahas background pendidikannya. Backgroundnya kan seorang pendidik. Nah, berarti walaupun nanti teman-teman lulus di PGSD selain jadi guru kan juga bisa sebagai wirausaha. Nah, monggo Pak, itu perusahaan apa gitu ya? Bisa dijelaskan. Farm itu kan dalam bahasa Indonesia-nya kan peternakan ya. Jadi Darussalam itu organisasi yang kami bikin. Pondoknya juga namanya Darussalam Baru. Semua usaha yang ada di kami itu kita berikan dulu Darussalam. Artinya tempat keselamatan atau rumah yang selamat atau tempat yang membahagiakan. Pondoknya juga Darussalam namanya. Kemudian usaha-usaha juga Darussalam yang ada di bidang ini farmnya ya. Itu bidang peternakan ayam petelur. Jadi di situ itu kita ada peternakan ayam petelur ya, orang katakan orang desa itu alhamdulillah itu kita ada CSR-nya. Setiap tahun kita bisa berikan support ke kawan-kawan atau menteri desa mendikonsor kegiatan-kegiatan keagamaan dan pengajian-pengajian PPG dan madrasah. Ini hanya ada di desa kami.
itu peternakan petelur. Nanti boleh Mas Arsa kalau nggak waktu nanti ya Mbak, silakan nanti bisa main ke sana, tengok-tengok lah. Bisa juga nanti bisa tuh ambil gambar di sana boleh diizinkan. Tapi nanti kalau datang jam 10 aja ya, karena bisa pada saat tadi bertelur untuk mengenai ya. Kemudian setelah itu di PR itu, mohon maaf ini saya dibikin respon sebenarnya. Karena kami merasa bahwa itu bagian dari usaha kami di kita alhamdulillah itu resmi semuanya. Dari hasil-hasil yang kami dapatkan itu kemudian digunakan untuk support ya untuk anak-anak yang tadi kami ada di pesantren kami itu. Ada juga penerbitan Mas. Oh iya. Itu bisa catat ya itu ada kalau di pustaka namanya. Itu nanti kalau di browsing kalau di pustaka.com itu adalah usaha di mana kami bisa melakukan usaha percetakan dan penerbitan buku. Untuk penerbitan dan percetakan buku. Itu kita sudah terbitkan banyak buku itu di sana. Baik itu buku-buku sosial, ya, buku budaya, pendidikan, ya, sastra juga. Dan sampai saat ini eksis penerbitan itu. Pesannya siapa sih? Pesannya itu orang yang mau pesan itu semua boleh dari Sabang sampai Merauke. Itu kita bisa terima bahkan kalau misalnya Mas Arya ya nanti punya karya gitu ya mau diterbitkan saya akan bantu menguruskan SPN-nya khusus untuk Mas Arsa nanti dan Mbak nanti tak kasih gratis nih nggak usah bayar untuk pengurusan SPN-nya. Iya. Ya. Saya bantu nanti gratis ya kan keren tuh punya karya bisa dinikmati dan bisa itu kan nanti salah satu luaran skripsi yang mungkin bisa ada buku ber-ISBN. Nah, itu bisa kontak sama Pak Nur ya teman-teman nanti. Mungkin harganya lebih murah. Kalau nanti mau khusus untuk mahasiswa di UMK ini ya di PGSD ini, PGSD terutama di FKIP ini, kalau misalnya menghubungi saya nanti, ya nanti saya sambungkan kepada admin dia di pustaka. Luarannya nanti kalau mau di ISBN kan, saya akan bantu dan saya akan jamin khusus mahasiswa FKIP. Lebih khusus lagi kalau PGSD itu. Iya, akan nanti berikan Mas gratis, Mbak. Iya, cuma-cuma. Gratis. Cuma-cuma enggak bayar. Kalaupun nanti mau cetak, silakan cetak sendiri. Kan gitu. Nanti saya berikan PDF-nya. Itu. PDF-nya saya kasihkan, kalau mau cetak sendiri kan, kalau cetak kan butuh biaya ya, karena materialnya kertas dan penjilitannya itu. Silakan cetak di luar, nggak apa-apa. Tidak harus ke kami. Ya kalau memang mau bayar ya diganti ongkos cetaknya saja, ganti ongkos cetak. Namun ketika ingin dicetak sendiri di mana itu sesuai kebutuhan mahasiswa, saya jamin dan saya pastikan saya akan kasihkan gratis. Karena memang saya sudah berikan tuh kepada kawan-kawan di S2 Mas. Beberapa kali yang luarannya itu minta buku beri SPN itu, saya kasihkan itu gratis dan dicetak sesuai dengan kebutuhan saja itu. Itu. Ya, silakan nanti ditemukan atau ke kawan-kawan mahasiswa nanti yang mau cetak luaran dari hasilnya nanti pada saat diminta untuk mengumpulkannya luaran yang beri SPN hubungi saya. Jangan lampanya gratis. Nah ini yang menarik untuk diulas itu ya Pak. Pak Nur ini kan seorang guru bergeser ke wirausaha. Nah modelnya itu dari mana ya Pak? Nah kalau kita tahu model awal. Nah kalau kita mau berwirausaha kan yang kita pikirkan pertama kali model ya. Nah itu Pak Nur bagaimana cara mengelola keuangannya? Kok bisa mendirikan usaha itu? Modalnya dari mana? Nah itu bisa dijelaskan. Oke baik Mas saya. Artinya itu bergesernya dengan tanpa meninggalkan tugas dan kewajiban saya sebagai seorang guru atau kepala sekolah ya, tetap ada satu tugas tupoksi saya tetap saya laksanakan dengan baik. Pada awal membangun usaha-usaha itu, modal-modal yang saya dapatkan atau kami dalam hari ini itu pada awalnya saya berpikir Mas, saya dan adik-adik itu saya ajak untuk bikin namanya korporasi. Jadi saya tuh punya 3 orang adik, usia 4 tapi lewat 1, tinggal 3. Itu saya kumpulkan adik-adik saya itu, kebetulan mereka semua sudah bekerja. Saya kumpulkan tuh, ayo kita bikin korporasi, kita akan bagi hasil kan begitu. Kita akan bikin suatu usaha di mana usaha itu bukan untuk kemakmuran kita, tetapi usaha itu nanti untuk supply kita ke pesantren, ke pondok, ya, juga untuk membesarkan yayasan yang kita punya dari usaha mubarak itu. Dan itu semua adalah
upaya kita untuk dharma bakti kita kepada bangsa dan negara kita persembahkan kepada masyarakat. Nah ini doktrin yang saya berikan ke adik-adik saya ini. Ketika kau semua, saya tunjuk kepada adik-adik saya itu, meninggal dunia apa sih yang patut kau banggakan? Nama-nama besar itu nggak akan pernah muncul kalau kau nggak meninggalkan sesuatu yang bermanfaat untuk generasi setelahmu. Itu saja mereka itu. Terus saya sampaikan konsep bagaimana membangun usaha. Waktu itu masih jatuh bangun, Mas Alsa. Jatuh bangun nggak? Saya baru buat pertama kali itu apa Mas? Tahun berapa ya, Pak? Itu ada di tahun 2016. Ya, 2016. Kalau penerbitan waktu itu sudah saya bangun tahun 2013, tapi masih sepi karena kita belum punya nama ya. Brandnya itu belum terkenal ya, orang belum mengenal kita, kualitasnya seperti apa, editornya seperti apa, kan gitu ya. Kemudian hasil luarannya seperti apa kan belum terkenal tuh, belum ada orang mengenal itu masih sepi, belum ada orang yang mengirim naskah ke kami. Waktu itu Mas, saya bikin tuh kecap loh Mas. Kecap itu kami bangun itu ya proses gagal, tapi terus coba. Ah, sempat berjaya sebentar tuh, namun kalah persaing dengan kecap-kecap lokal yang bisa punya nama, yang merek-merek terkenal itu di Kudus dan sekitarnya itu kan ada. Sudah bikin lagi, apa itu? Sabun cuci, sabun mandi, karbol, ya sampo, begitu tuh sampai seperti itu. Waktu itu kalah dengan pabrikan yang besar-besar. Terus kita berpikir, kita besar apa ya kok? Kayaknya ya, apa kita yang memang nggak menguasai atau gimana ya? Rapat lagi dulu sama adik-adik saya tuh. Nah, hingga kemudian kami melihat pasar, Mas. Kami melihat pasar waktu itu kebutuhan akan telur itu sangat banyak, apalagi pasca tahun 2021 itu telur itu menjadi sumber protein yang dibutuhkan oleh banyak orang dan paling gampang protein itu dari telur. Ya. Kalau ikan kita tidak masih ngisi ngolah ya goreng itu butuh waktu amis-amisin gitu ya. Kalau telur kan tinggal pecah saja masukkan atau digodok gitu ya sudah jadi. Hingga kemudian modal yang kami dapatkan dari usaha itu awalnya Mas itu dari keluarga patungan. Tetapi ada satu cerita menarik Mas. Tapi ini menarik nih karena ini sebenarnya keberanian orang itu bertindak. Bagaimana orang itu bisa mendapatkan modal ya Mas ya dari pinjaman lunak waktu itu dan itu bisa mendapatkan aset yang sangat banyak itu waktu itu. Jadi ada penawaran nih, tetangga-tetangga itu kan kiranya karena kami mempunyai banyak usaha, ada pertokoan, ada distributor juga ya barang, kami juga ada agen jualan begitu di pasar, kami juga ada bimbingan juga di rumah ya untuk store barang dari perusahaan-perusahaan misalnya susu, karam dan seterusnya itu ya. Itu orang kan nyadanya kan, oh kalau ada apa-apa tetap kan gitu ya. Hingga kemudian orang itu tak mau jual satu ke rumahku Mas. Dan waktu itu murah-murah di Barcelona waktu itu masih harganya satu kotaknya itu didesainkan kotaan ya. Itu murah itu paling hanya 20 juta, 25 juta gitu ya. Orang itu datang ke saya itu setiap malam itu dalam satu minggu ada sekali, 2 minggu lagi sekali lagi itu ya. Hingga kemudian saya berpikir Mas itu bagaimana kalau misalnya saya ambil pinjaman waktu itu ya, pinjaman di KUR. Satu orang itu ternyata kalau di KUR BRI itu dibatasi 500 juta satu orang. Setelah itu nggak boleh lagi. Waktu itu saya ambil gajiku Mas pertama jadi guru ya tahun 2013 enggak sudah jadi guru tetapi belum kenal utang pertama kali itu. Tapi saya kenal dengan ini kepala cabang itu kemudian saya diberi pinjaman waktu itu sampai 260 juta. Dan tahu kenapa Mas? Istriku waktu itu sempat bingung berpusing-pusing bagaimana nih nanti gaji kita habis terus kita setiap bulannya makan apa kan gitu. Tapi saya pastikan bahwa nanti dengan uang itu dapat beli untuk 10 petak tanah. 10 kotak. Kan waktu itu harganya rata-rata 20 sampai 25 tahun. Ada yang 30 yang tepi jalan itu yang bagus. Ternyata setelah itu ambilkan untuk membayar, itu ternyata hasil dari sawah itu
setiap bulan kalau ditotal dalam 1 tahun itu dibagi dalam 12 bulan itu sama seperti gajiku. Jadi kita memang nggak menikmati gaji bulanan dari pekerjaanku sebagai guru ya Mas ya, tetapi mendapatkan ganti dari hasil panen di sawah. Artinya apa? Saya mendapatkan sawah orang itu ya sama juga ketika tak minta dengan hanya menggeser gaji. Kalau biasanya dapat gaji dari negara ya, ini dari sawah. Sama toh setelah 5 tahun lunas selesai. Toh kan juga hanya ganti posisi saja toh. Kalau biasanya dari negara sekarang ganti sawah. Sudah tertutup dan impas. Artinya selama 5 tahun Mas tuh saya kira merenung gitu berpikir itu sama saja dengan sama-sama orang itu tak minta suka-suka. Itu apa ya yang membuat Pak Nur berani untuk mengambil apa namanya keputusan seperti itu? Karena kalau kita berwirausaha kan memang kita harus berani jatuh bangun, terus berani mengambil resiko dan lain-lain. Nah itu motivasinya apa? Karena kan kalau misalkan saya ingin mendirikan usaha kan saya harus berpikir oh resikonya seperti ini. Ketika saya harus seperti ini, saya harus seperti ini kan gitu ya. Nah itu motivasinya apa kok? Sangat berani untuk mengambil apa namanya keputusan seperti itu. Ya. Saya selalu berpikir positif, Mas. Saya selalu positif thinking dan ini yang perlu digarisbawahi kepada siapapun saya itu praktis tidak pernah mempunyai pikiran jelek ke siapapun. Siapa sama saja terkait dengan usaha ini juga. Saya selalu menanamkan konsep. Kalau misalnya saya bekerja kemudian store barang gitu ya Mbak ya, dan kemudian orang itu nggak bayar ke saya, namun saya yakin di balik itu tentu ada kesuksesan yang lain. Dan alhamdulillah sekarang ini aman-aman saja. Nah, mengapa saya berani mengambil risiko-risiko besar seperti itu? Karena saya selalu menanamkan kepercayaan pada diri saya bahwa saya harus bisa. Kalau nanti ada gagal, yakin saya bisa. Saya akan cari titik di mana titik lemahnya, titik yang menyebabkan itu tidak berhasilnya di mana, dan saya akan berguru seperti di farm ini. Itu sampai saat ini saya bikin ya farm yang dengan jumlah total yang besar. Nanti silakan Mas atau Mbak main ke tempat saya ya. Saya undang tuh bebas nanti tengok-tengok di sana tuh senang pokoknya tuh. Karena di Padang tuh dan banyak berlimpah di sana ya. Itu saya bangun kepercayaan diri, positive thinking kepada siapapun saya selalu berpikiran positif. Dan di samping itu saya juga membuat satu circle jaringan yang baik kepada orang-orang yang berkompeten di bidang ini. Pabrik obat misalnya dari salah satu obat Medion misalnya atau Open merupakan itu saya membangun kolaborasi yang bagus. Di mana ketika saya nanti tidak bisa, mereka itu memberikan support dan pengetahuan ke saya. Di mana saya nggak tahu mereka sudah kasih rambu-rambu kode, jangan ini harusnya seperti ini gitu. Oleh karena circle yang baik, maka saya kemudian berani. Sebenarnya ada 3 Mas yang saya selalu pedomani dalam usaha ini. Yang pertama ya saya harus memberikan kepuasan kepada para relasi. Puas pokoknya orang yang setor pakan, orang yang kan setor telur ya, atau pelanggan, kepuasan atau relasi kami di bidang usaha-usaha itu harus puas dengan pelayanan kami. Memuaskan pelanggan, memuaskan relasi, memuaskan semuanya. Yang kedua, saya harus jaga mutu dan kualitas. Itu. Makanya produk kami yang sekarang ini itu nggak ada yang nolak Mas. Semua lancar, baik itu di rokok maupun yang ada di telur itu semuanya sampai kekurangan barang, rebutan itu sampai. Karena kualitas kami bagus, nggak ada di sana itu misalnya ya telur itu pecah itu ya atau istilah orang desa bilang hendak gitu ya dimasukkan enggak, kami selalu sortir dan kami beri pelayanan kalau ada yang rusak kami siap ganti. Dan telur-telur itu selalu baru. Nah, selalu baru. Kemudian di samping itu kami bikin distribusi yang cepat. Jangan terlalu berbelit-belit. Pelanggan langsung sat-sat datang, tidak melalui tangan banyak tangan. Sehingga puas, harga murah terjangkau dan kami mendapatkan di kami itu pasti lebih murah karena kami langsung dan selalu ada telur segar misalnya. Termasuk juga untuk usaha distribusi yang lain dari kami sudah ada agen ya, ada Sarimi, ada macam-macam lagi. Itu kami juga distribusi yang cepat.
pelanggan dan sektornya kami juga bangun sedemikian cepat sehingga orang bisa mendapatkan pelayanan dalam waktu yang singkat. Nah, ini Pak Nur ini kan sebagai kepala sekolah kan tentunya sibuk ya. Nah, ini bagaimana cara mengatur usahanya? Apakah ada orang kepercayaan yang ditaruh di situ atau Pak Nur sendiri terjun ke lapangan untuk mengeceknya atau bagaimana ini Pak Nur untuk membagi waktu antara pekerjaan utama sebagai seorang pendidik dan juga seorang wirausaha? Nah, Baik, Mas Hasan, luar biasa nih. Yang penting pada waktu. ya, Saya bagi waktu itu kan kita punya cukup 24 jam. Sehari semalam ya, 24 jam. Kalau sehari semalam yang 24 jam itu, kita harus begitu. Setiap waktu itu kita bagi untuk tiga. Saya bagi waktu itu tiga, Mas. Tiga pembagian. Waktu yang pertama itu untuk membagikan diri saya, artinya istirahat ya, tim dan keluarga. Ya, waktu yang kedua untuk bekerja, ya, sepertiganya untuk bekerja dan yang sepertiganya untuk pribadi. Itu tiga itu. Satu, jangan lupa kita kerja namun jangan sampai orang muda. Kadang orang kan berpikir, Pak Nur itu kan kepala sekolah, kenapa bisa bagi waktu? Ya, dengan pekerjaan yang sedemikian padat. Kadang juga masuk tuh ada tugas asesor itu, asesor BGP, PSP, ya PPG juga kan dari para mahasiswa itu. Nah, untuk membagi waktu manajemennya ini, kalau pas saya sedang bertugas di sekolah, ya sudah, saya ada di sekolah selama tidak ada kegiatan-kegiatan yang urgent, itu sangat penting ya, sering gitu ya. Itu kan kadangnya deket, oh saya cuma sepeda motoran itu 5 menit itu sampai itu saya kadang tengok, tapi gitu aja pada saat dinas. Apalagi kalau misalnya hari Sabtu ini kan, nah Sabtu dan cukup banyak waktu siang saya ke sana. Kemudian kalau siang ada waktu ke UMK ya biasanya UMK kampus kan gitu ya. Nah kalau malamnya saya sering tengok ke sana untuk membriefing para anak kandang, ya para karyawan. Itu seringnya juga dapat komunikasi di HP atau di Jimmy. Yang usaha-usaha kami yang lain, yang kok misalnya itu kami pakai Jimmy, kelola ya, ada rapat meeting sebentar gitu ya. Itu paling aman dan ada teknologi, jadi kita bisa gunakan teknologi itu. Namanya juga digital entrepreneur kan gitu. Kalau kita gunakan saja teknologinya itu, promosi-promosinya kita juga ada di sana. Termasuk juga pada mata kuliah semester ke-7 ini kan ada digital entrepreneur. Bagaimana kearifan lokal itu bisa kita bawa dalam bisnis digital ini. Dan ternyata itu sangat menarik, tidak yang sulit-sulit juga. Kadang kan orang tuh mau bisnis datangkan barang dari Cina gitu ya, yang orang-orang didatangkan ke Indonesia import, untuk dijual di sini. Produk lokal sudah bisa, ya nggak mengapa saja. Karena itu di semester ke-7 ini saya sangat senang apabila mahasiswa itu memang luaran dari mahasiswa ini nanti pada saat selesai kuliah ini bukan sekadar mengerjakan tugas, bukan sekadar mahasiswa itu menyelesaikan tugas-tugas tertulisnya, namun mampu untuk membangun satu bisnis, ya prototype atau startup bisnis dari yang sederhana sampai yang nanti bisa berkembang. Saya akan siap bantu mengajari itu karena sebagai pelajar pemasaran saya akan sampaikan. Makanya kan di digital entrepreneurnya ini nanti seperti apa kan begitu nanti di kegiatan itu saya ajar itu bikin APK misalnya ya, bikin media yang bisa dijual untuk anak-anak mahasiswa itu kawan-kawan mahasiswa. Kemudian misalnya mau bimbel online kan begitu, tahu itu juga nanti bisa digitalkan dibenerkan gitu. Nah saya sampaikan itu kalau saya katakan itu kan usaha yang memang butuh modal dan keberanian ya. Namun untuk mahasiswa sendiri itu saya bisa nanti sampaikan itu tanpa modal. Caranya apa ya, bikin bimbel online, bagaimana cara ngajarnya ya gampang, pakai aja Google gratis. Itu di antara seperti itu. terus untuk saat ini itu di perusahaan Bapak atau di Darussalam Farm terus di nanti yang perusahaan rokok itu karyawannya kurang lebih sampai berapa ya Pak, kalau boleh tahu? Yang di Darussalam Farmnya itu satu orang itu mampu mengatasi 3.000 ekor. Terus ayamnya ada berapa Pak ini? Nah, satu orang itu 3.000 ekor. Kalau kita ada 10.000 berarti itu cukup 4 orang.
yang satu ngopeni, yang satu bagian disembani. Ya, kita ke depan akan berkolaborasi, masih ada 20.000 ekor ya, ada 7-8 kandang itu, satunya masih kecil itu, tapi terpisah-pisah karena memang kita kesulitan untuk beli tanah yang belum punya. Ya, kita terpencah-pencah terpisah-pisah. Nah, kita kalau datang ke sana itu tempatnya itu paling ada 2 kandang untuk, nanti ada 2 kandang untuk lagi, ada 3 kandang, tapi itu bisa. Ya, jadi karena kita kan sulit untuk mendapatkan satu tempat yang satu blok gitu ya. Nah, total di sana ada 8. Ada 8 yang di farm, kemudian yang ada di rokok itu ada 30-an. Karya yang itu itu tapi jarang yang muda mas, jarang yang muda karena yang muda itu kan biasanya cari yang mentereng ya, kemana tuh politron atau jarum ya. Ini justru malah saya memberikan peluang kerja kepada para ibu-ibu yang sudah PHK nanti dari mantan-mantan PHK dari jarum, dari Romo itu karena nggak bisa kerja daripada nganggur, terus pada gabung bersama dengan kami, memberikan peluang pekerjaan kepada masyarakat sekitar ya, kemudian memberikan kesempatan bagi orang-orang yang sudah tidak mampu lagi di perusahaan besar untuk bekerja di tempat kantang. Itu kan sistemnya bolong ya. Jadi saya katakan yang penting jaga kesehatan. Jadi terlalu moyo, atau nanti kesejahteraan Anda tidak bisa pikirkan. Ini memang yang kami kelola, tetapi nanti semoga bisa memberikan warna dan mensejahterakan banyak orang. Terus yang ada. Nah, selain itu, kalau kita mau bikin usaha ya Pak, walaupun kita sudah punya usaha, kita itu bingung memasarkannya. Nah, ini bagaimana tips dan trik Pak Nur ketika baru membangun usaha telur lah tadi. Bagaimana cara memasarkannya? Untuk yang pertama kali kan mungkin tidak punya kenalan, toko, agen, dan lain-lain. Itu bagaimana? Kan pasti kan peternakan itu kan dari kecil. Nah, ini kok bisa sampai segede itu, pemasarannya bagaimana? Cakupannya apakah cukup Kudus saja atau sampai keluar Kudus atau bahkan keluar Jawa atau bagaimana? Konsep sales itu kan sebuah kata kalimat itu mas, tidak berarti iya. Itu yang saya memang dulu itu pernah ya sales door to door mas. Jadi waktu muda mbak itu jangan dibayangkan seperti ini. Waktu muda, waktu masih kuliah dulu itu di sela-sela libur kuliah saya ikut sales ini itu mas yang door to door itu. Jual apa tuh? Jual, kalau orang bahasa menterengnya sekarang kan skincare ya. Kalau dulu itu ya jual produk. Jual produk itu tapi dari sini saya tahu ternyata ujung tombak dari sebuah perusahaan itu bisa maju besar itu ada di mana? Ada di marketing, ada di sales. Kalau marketernya itu bagus ya, maka ia bisa membawa perusahaan ini lebih lanjut. Namun kalau penjualannya jelek ya ambruk. Nah, konsep yang saya pakai disampaikan oleh pelatih saya waktu itu, trainer saya waktu itu. Ingat, seorang sales itu kalimat atau kata yang dipegangnya itu tidak berarti iya. Tidak beli, jangan putus asa. Nanti yang sini tidak beli, yang ketiga nanti akan beli. Tidak iya. Itu yang saya selalu pegang. Keuletan itu yang membawa warna rokok terutama waktu itu untuk bisa dikenal. Dan ini laris di daerah Bogor, Ciamis, Puncak, ya kemudian ada di Bandung, daerah tinggi di Jawa Barat. Kalau di sini kurang, karena di sini ini kan kalah dengan rokok-rokok yang bagus-bagus ya, yang ada di Puncak yang besar. Namun orang yang butuh rokok murah, daerah dingin itu lari ke kami. Karena memang murah, harganya separuh harga dari rokok-rokok yang ada di sini yang pabrik-pabrik besar. Namun resmi mas itu, semua bukan resmi. Kalau yang telur itu mas, itu nggak usah susah cari pelanggan, nggak usah. Begitu tahu orang sebenarnya berhutang, telur itu kan bahan pangan ya, sembako. Orang butuh, setiap orang butuh telur dan setiap orang menyajikan menu protein yang paling gampang itu telur. Tinggal pecah dadar jadi, cuci atau masukkan rebus atau dikutuk jadi. Paling gampang bisa dibacem, didadar, ya dibuat macam-macam olahan.
Bahkan penjual nasi kalau pagi itu semua itu juga kan pakainya dari telur ya. Jadi kalau yang telur itu cukup, saya awalnya itu di WA. Status saja juga, status. Halo halo guys, telur murah nih, seger dari kandang kan gitu toh. Sudah pada datang sekarang Mas, kewalahan produksi kami yang melimpah itu saja kurang. Kami setiap hari itu bisa berproduksi sampai di atas 40 peti per kilogram. Ya. Kita ada di atas itu, lebih bahkan dengan total yang ada itu, kalau normal ya bisa mencapai 90% itu kadang kita bisa dapat 60. Tapi sekarang ini permajaan. Jadi ada sebagian kami yang menjaga. Kita sudah selesai periode kita menjaga. Nah, itu nggak ada Mas yang nyisa itu nggak ada. Pokoknya paling lama itu di kandang itu hanya menep ya, hanya berdiam 1 malam. Besoknya sudah ganti lagi. Karena apa? Karena kebutuhan itu sangat sangat kencang. Dan orang yakini bahwa ke farm, ke Darussalam farm itu telurnya selalu segar gitu ya, nggak ada yang nunggu lama, telurnya selalu fresh gitu ya, itu yang jadi kepuasan kita. Untuk saat ini, untuk usahanya Pak Nurhedi ini apakah sudah memanfaatkan teknologi berupa website untuk company profile dari perusahaannya, atau mungkin pemakai TikTok? Sekarang kan saya sering searching di TikTok juga kan ada yang namanya reseller atau agen telur ya. Nanti kita investasi berapa, nanti ada bagi hasilnya. Nah, itu apakah sudah memanfaatkan teknologi seperti itu, atau apa namanya, memang ada agennya atau reseller seperti itu membuka cabang seperti itu juga atau bagaimana? Nah, Yang Haikal Inti Pustaka itu bisa dikunjungi di haikalitipustaka.com. iya, Itu ya websitenya, ya bisa dikunjungi. Dan kita punya ada beberapa usaha ya Mas ya. Iya. Kalau mau pesan tinggal kirim di bagian bawah itu, websitenya itu ada kirim pesan kan gitu. Nanti pesannya ketik di situ, nanti dikirim masuk ke email, nanti admin kami akan segera memberi balasan. Gitu ya, ya kirim pesan sudah kamu ditanya itu. Kalau kemudian ya yang diklik di pustaka.com itu mungkin bisa di browsing ya, kalau mau lihat itu bisa di browsing. Ketika aja kalian pustaka.com, Anda akan muncul di sana beberapa penerbitan atau buku yang akan terbitkan ya, bagus-bagus tuh bukunya. Kalau misalnya di browsing boleh. Kalau kemudian yang telur Mas ini, telur itu sebenarnya untuk pemasarannya itu admin kami itu cukup di WA. Kalau mau kita bikin website itu bisa sih, cuman khawatir nanti kalau pemenuhannya itu nggak sampai memenuhi pasarnya, karena ini saja masih kekurangan. Saya kadang berpikir tuh, begitu orang itu senangnya makan telur ya Mas ya, dari bayi, balita sampai orang tua, orang dewasa ya, itu semuanya nggak ada yang nolak telur. Dan itu kan protein paling aman ya konsumsi. Itu sampai sekarang itu sudah kewalahan. Bahkan sampai saat ini Mas, itu praktis kamu di dalam melakukan promosi itu sudah datang sendiri. Nggak usah kemudian update status atau nelfon ke pelanggan. Mereka yang datang sendiri menginden. Bahkan sampai itu loh Mas, sampai ada yang naruh uangnya, inden dulu. Besok pagi jangan sampai lupa, aku sudah inden, tak kasih, aku minta 10 cup misalnya, 10 peti ya. Besok pagi aku minta 20 peti, uangnya tak tinggalin dulu. Padahal saya sebenarnya sudah melarang kepada admin, jangan. Nanti gimana kalau nggak bisa memenuhi. Tapi orang si pelanggan kita tuh kan maksa-maksa. Sudahlah pokoknya kritik uang. Tidak. Tapi nggak, tetap itu dikasihkan tuh, tinggal aja begitu saja di mejanya admin itu. Pokoknya jangan sampai besok tidak kejadian ya. Jadi sampai ditinggal seperti itu. Bayar lunas di depan. Itu yang kemudian membuat kami semakin percaya diri bahwa usaha ini ke depan semakin maju. Apalagi kalau nanti di era Presiden Prabowo, Presiden kita terpilih nanti itu diterapkan tuh Mbak, ya makan siang gratis kan ada tuh ya. Kan makan siang gratis untuk anak-anak didik kita nanti itu tentunya kebutuhan telur akan semakin besar nantinya. Jadi kita juga akan persiapan, kita sudah baca wacana itu. Oleh karena itu kepada para mahasiswa yang menonton podcast pada siang hari ini ya, kalau misalnya mau
membuat usaha ini pun saya siapkan. Lulusan UMK nanti, PGSD UMK ya, itu bisa menjadi seorang guru, nanti bisa jadi entrepreneur, ya, teacherpreneur, atau saat ini masih student toh, ya studentpreneur toh mbak, ya studentpreneur itu toh bikin. Perempuan, apakah nanti gimana nih kalau saya mau menekuni farm, ternakan yang tidak telur ini, saya seorang perempuan, ini nggak masalah toh. Saya pernah melihat masalah saya itu, ya di YouTube. Saya pernah membaca dan melihat teman saya itu, juga saya tahu itu. Dia lulusan dari Inggris, di England itu, lulusan jurusan apa tuh? Desain, desain fashion. Namun dia lulus tidak kemudian menekuni bidang itu, malah menekuni di peternakan farm menurut bapaknya itu. Dia bikin lagi, dan dia cerita bapaknya itu, orang tuanya itu malah menekuni bidang itu. Dia katakan, lah ya kalau mau cari uang kan ya di sini, sama kita dapat uang. Kemudian waktu itu juga ada yang tanya ke saya itu. Saya, ngapain sih Pak kok menekuni bidang itu kan gitu, bukankah itu nanti sama ayam-ayam kotor kan gitu tau. Ya enggak, tahu bisa suka kok kan gitu kan. Terus memang dapat berapa tuh kan, enak ya, enakan tuh jadi pegawai saja gitu. Enggak, Mas Arsan, untuk pakan saja, mohon maaf ya mas, saya ini untuk pakan, ketersediaan pakan dengan seperti itu dengan populasi 10.000 ekor ayam itu, 10.000 ekor ayam itu yang ada di satu tempat titik itu, mas, butuh pakan berapa per hari, dan itu bisa 15 juta. Jadi saya sudah kali ada 10. Itu baru pengeluaran pakannya, saya penghasilannya berapa Pak? Ya, Itu kan baru pengeluaran, yang perlu disepil juga per hari itu sampai berapa Pak pengeluarannya seperti itu. kita pakai rumus saja nanti mas, kita pakai rumus ya, nanti kita pakai rumus ya, dapat penghasilan di farm ini enggak, nanti kalau mau coba-coba oh dihitung saja penghasilan gimana tuh. 2,7 kali harga pakan saat ini, sisanya nanti untungnya. Jadi itu rumusnya nanti. Kalau 2,4 itu nyepakan, tapi kalau 2,7 itu berarti sudah menyangkut listrik, obat, ya, gaji karyawan, bersih-bersih dan lainnya itu. Karena kelebihannya 0,3 itu untuk gaji karyawan dan lainnya. 2,7 kali pakan saat ini 6.700. Kalau dihitung ya, dihitung itu kita ada masih dapat sekitaran itu 4.300 per kilo. Ya masih untuklah kalau nanti dihitung ya, buktikan sendiri, nanti bisa latihan bikin sendiri. kalau kalau nanti bisa tengok-tengok tuh analisisnya, kalau mau saya sampaikan di sini pokoknya bisa lah, itu kita bisa mendapatkan penghasilan itu rata-rata antara Omset per bulan, ya omset per bulannya sampai berapa Pak? pokoknya gini mas, pakan di 2,7 itu kita masih mempunyai sisa 60% dari pakan yang kita keluarkan. Ya sudah saja, gampang ditinggalkan. 2,7 itu 2,7 apa? 2,7 rumus itu. 2,7 Itu rumus dari intake yang kita butuhkan. Itu rumus dari para ahli dulu yang merumuskan. Kalau 2,7 itu ya, kemudian harga jual telur pada saat ini di bawah 2,7 kali harga pakan, berarti itu rugi. Kalau 2,7 harga telur saat ini kan, coba nanti bisa ditambahkan, harga telur saat ini 23.000. Coba nanti coba dikalikan, 2,7 kali harga pakannya 6.700 ton. Dan berapa tuh nanti? itu kan 18.090. Nah, itu 18 juta. 18.000 sekian kan? Nah, sekarang harga telurnya dikurangi ke 18.000. Nah, itu dapat keuntungan per kilonya, itu dapat per kilonya berapa itu nanti kan? Itu keuntungan kita setiap kilo telur. Ya, setiap kilo. Nah, setara juga Mas, 2 kilo pakan akan menghasilkan 1 kilo telur. 2 kilo pakan akan menghasilkan 1 kilo telur. Kalau kita keluarkan hitungannya ya, kalau kita keluarkan 16 juta ya sekian itu untuk biaya beli pakan, maka separuhnya itu hasil kita. Gitu loh. Separuhnya dari hasil kita kan kita dapatkan telur itu loh. Ya sudah, itu hasilnya memang separuhnya untuk beli pakan. Ya,
Kira-kira seperti itu ya. Kira-kira seperti itu dengan ya Mas Arsa. Ya ini sebenarnya usaha ini menjanjikan dan tinggal keberanian orang untuk melangkah gitu ya. Jadi itu yang nanti bisa panjenengan kalau memang mau. Nah ini bagi teman-teman mahasiswa, jika ada pertanyaan persilahkan untuk Pak Nur, mungkin tips dan triknya atau bagaimana silakan bisa ditanyakan ke Pak Nur Edi. Mumpung kita kedatangan narasumber yang sangat luar biasa, selain seorang guru, ini juga seorang pengusaha sukses. Nah, berarti omsetnya tiap bulan bisa sampai 30 juta. Untuk bisnisnya itu bisa sampai 30 juta. Insya Allah seperti itu. Ya, bisa dibagi lagi Pak. Ya, bisa sampai 60 juta teman-teman. Ini bisnis telur ini sangat menjanjikan ini. Nah, kalau di Kudus sendiri untuk potensi bisnis telur seperti itu apakah masih terbuka lebar, Pak? Sangat-sangat lebar, Mas, dan kekurangan. Saya sendiri hari ini tadi ada beberapa yang nggak dapat tuh, nggak kebagian. Hari ini ada yang beberapa yang nggak kebagian karena pelanggan kami itu sudah inden ya, yang sudah ada dapat ini inden uangnya dulu itu kan ya, kalau admin kami itu didahulukan biasanya ya. Namun enggak, saya katakan bagi rokok saja biar semuanya dapat. Tapi hari ini masih ada juga tadi yang belum dapat hari ini sampai hari ini tadi. WA saya baru saja tadi, saya kok nggak bagian ya, kapan dapatnya? Nanti malam bisa tak ambil enggak kan gitu. Nah di sini ini Mas, kemudian kalau kawan-kawan ini ya para mahasiswa ini mau ada yang berbisnis ini, belajar ini dari yang paling kecil saya ajari kok. Dan ini kan nanti prospeknya ke depan bagus tuh, dan tidak harus meninggalkan pekerjaan sebagai guru tuh nantinya. Mau yang kerja juga anak kandang kan. Atau kalau dalam skala yang kecil dibikin di samping rumah misalnya ya 100 ekor begitu, itu kalau misalnya ya Mas ya 100 ekor itu sehari itu dia bisa mendapati penghasilan, kalau 100 ekor tak hitung kemarin itu bisa 50.000 per hari. 1 ekor dia bisa mendapatkan penghasilan per hari 50.000. 100 ekor loh Mas. Ya, kalau itu 100 ekor ya. Kalau 1.000 ekor dia bisa mendapatkan penghasilan antara 450 sampai 500.000 per hari. Nanti kalau lebih jelasnya itu hitungannya ada di YouTube sebenarnya itu tetangga itu ada tuh yang belajar itu ya, aku kok kepengen ya nanti jual telurnya tak gabung sama jaringan boleh kan gitu. Karena kan saya saya kan nggak bisa jual kan. Boleh sudah kan nanti dia cuma 100 ekor saja dan tak tanya kalau 100 ekor dapat berapa penghasilan ya rata-rata 40 ya sampai 50.000 itu kan naiknya telur kan naik turun ya itu juga bertelurnya itu kan juga kadang dari 100 ekor itu naik, ada yang turun 80 ekor, kadang 90 kan begitu toh, kadang 85, 87 kan begitu toh. Itu tak tanya kamu dengan petani itu setiap hari dapat untung berapa? Saya dapat untung antara 40 sampai 50. Itu baru 100 ekor Mas. Kalau 1000 ekor itu bisa dapat keuntungan berapa? Antara 400 sampai 500. Itu kan enak kan? Saya juga orang kandang. Ini ada yang bertanya Pak Nur. Ya silakan. Untuk narasumber atau kalau edupreneur digital seperti membuat konten di medsos supaya bisa banyak follower dan sampai monetisasi, bagaimana caranya gitu. Lain kita YouTube itu harus lain ya. Oke baik. Mas Arsa ini ya, yang YouTuber ini ya. Itu Mas Arsa ya. Nah, edupreneur. Nah, ini kebetulan saya juga konten kreator ya, teman-teman. Nah, ini saya juga punya YouTube namanya Ladang Tutorial. Sekarang subscribernya kurang lebih 30.000 Pak. Ya. Saya sendiri itu kepengen membangun YouTube karena ingin mengamalkan ilmu yang saya pelajari, yang saya punya. Selain itu, saya itu ketika lupa, kalau kita menggunakan suatu katakan Excel, rumus Excel. Kalau kita pernah bisa, tapi kita nggak pernah memakai, itu mesti kita lupa Pak. Nah, untuk mendokumentasikan itu, saya membuat channel YouTube yang namanya Ladang Tutorial. Itu
Dengan 33.000 subscriber. 30 ribuan subscriber ya, itu saya bangun mulai tahun 2019. Waktu itu saya lulus kuliah, terus saya belum dapat pekerjaan, terus wah ini bagaimana ya caranya saya dapat penghasilan. Nah itu saya mulai bangun konten itu. Oke, baik ya. Sampai ke monetisnya itu tadi Mas. Sampai monetasi ya, sampai ada iklannya. Kalau iklan YouTube sekarang kan kalau nggak salah, kalau dulu saya itu 4.000 jam tayang dan 1.000 subscriber. Kalau YouTube itu. Ya. Ya. Itu gini ya. Jadi kan ada aturan-aturan. Ya, aturannya berubah. Ya. Jadi kalau dulu waktu saya itu pakai juga Mas YouTube itu kan ada tuh berapa jumlah pengunjung ya yang mengunjungi. Oh ya itu blog ya blog itu ya. Sekarang itu saya pakai di blog itu ya. Ada berapa jumlah pengunjung dan berapa lama mereka itu lihat kan itu ya. Nah sampai kemudian batas yang ditentukan oleh perusahaan itu kemudian kita bisa ajukan ya di iklan itu, dapat iklan dan ajukan sampai ke monetesnya itu. Kalau Mas Hasan sudah dapat monetesnya yang terbanyak itu berapa Mas? Kalau saya dulu itu ya alhamdulillah Pak sudah dapat bisa beli mobil dari YouTube itu gitu Pak. Oke ya. Salah satu. Nah ini agaknya Mbak nanti ke depan itu gantian Mas Hasan. Jadi gitu ya. Saya juga konten kreator Pak ya. Karena tante saya juga seorang konten kreator Pak. Itu dia itu seorang ibu rumah tangga punya anak 4. Dia itu semula dia hanya hobi karena semua tak video diupload di YouTube Pak itu. Nah suatu saat itu ada satu video yang dia penontonnya belalang banyak, kebetulan banyak ketika upload itu. Terus langsung dilanjut terus itu subscriber sekarang hampir sampai 1 juta. Tante saya, iya. Kontennya kipas Pak, kipas sambil kipas gitu di video itu kan penontonnya bisa sampai ke luar negeri, sampai mana-mana itu penghasilannya bisa sampai per bulannya bisa sampai 20 sampai 30 juta dari konten kreator itu. Ya, sekarang dia juga merambah di TikTok affiliate. Sekarang kalau anak muda kan misalnya pakai TikTok affiliate, Shopee affiliate, ya itu sekarang kan memang bisnisnya ke situ ya Pak. Walaupun kita tidak punya barang ya, kalau affiliate kan kita membantu menjualkan nanti selisih komisinya berapa persen kita dapat keuntungannya. Itu juga kan sebenarnya itu ada peluang satu ini ya komunitas di mana ketika kita masuk ke dalam komunitas itu maka akan terbantukan untuk mendapatkan jumlah subscribernya. Di subscribernya itu nanti akan terbantukan banyak juga beberapa komunitas agar membantu untuk subscribe-nya itu. Ada tuh nanti. Jadi kalau misalnya butuh subscribe gitu ya, nanti bisa menghubungi itu ada di Bantu tuh nanti sudah ada komunitas dan jaringannya itu bisa sampai langsung dapat 50.000 misalnya itu. Cepat gitu. Atau tapi kalau gitu, beli seperti itu nanti resikonya ketika kita dapat iklan tidak ada yang nonton Pak. Nah itu ada plus minusnya seperti itu karena saya sudah lama. Nah saya juga tahu tips dan trik teman saya juga ada yang punya konten kayak gitu tiap hari nge-live itu penghasilannya itu bisa sampai 6 juta sampai 10 juta sebulannya itu. Tiap hari dia nge-live. Nah, itu ada tips dan triknya sendiri itu. Itu teman saya itu belajar dari Bondowoso. Di Bondowoso itu ada namanya kampung YouTube. Nah, di situ itu memang diajari bagaimana cara menjadi YouTuber, menghasilkan uang, terus bagaimana cara mendapatkan uang itu, dapatkan ilmu dari YouTube bagaimana. Itu tips dan triknya ada di situ semua. Ya itu mungkin bisa main-main ke sana kalau pengen belajar YouTube atau bisa sharing-sharing dengan saya seputar YouTube gitu. Nah nanti saya akan kasih ilmunya secara gratis. Oke sama ya Mas ya. Yang intinya juga kan berapa jumlah orang yang nanti tengok ke sana, juga berapa waktu lama untuk tengok. Subscribe-nya juga menjadi bagian terpenting ya dalam hal ini agar mendapatkan iklan dan sampai ke monetisnya. Iya, kalau sekarang memang anak muda bergelutnya di situ Pak, karena yang pertama kalau kita sebagai konten kreator itu nggak butuh modal banyak, ya kan? Kita kan nggak perlu modal banyak, yang penting idenya ada, katakanlah konten-konten prank, konten apa itu kan. Kalau di TikTok kan banyak itu bisa. Ini juga pada kesempatan di Digital Entrepreneur ini kan nanti pada saat akhir dari mahasiswa itu
itu kan tentunya juga ini ya, untuk media misalnya ya, media pembelajaran atau video-video yang nanti telah diproduksi itu juga di YouTube kan. Itu nanti juga akan diupayakan yang bisa mendapatkan subscribe yang banyak, ya subscribernya juga yang banyak, dan tentunya ini juga akan memberikan mahasiswa berpeluang untuk bisa belajar di YouTube. Saya ingin nanti di bagian akhir dari perkuliahan ini itu mengajak para mahasiswa untuk upload media-medianya itu. Ini Pak Nur ngajarnya di brand. Itu yang di digital brandnya itu. Oh, iya. Nah, sekalian ini saya sampaikan kepada mahasiswa, makanya semester 7 ini kan wajib ikut kan gitu loh. Nah, di bagian nanti itu disampaikan bagaimana tips untuk bisa mendapatkan ya jumlah pengunjung yang banyak. Itu pakainya CEO Pak, Search Engine Optimization. Ya. Nah, itu ada ilmunya juga ya Pak. Nah, secara terpisah-pisah nanti kan ada ilmunya itu. ya. Nah, ketika bagaimana CEO-nya tepat lah, katakanlah TikTok lah, FYP itu kan ada trik-triknya, nggak terus tiba-tiba videonya FYP, kecuali kalau memang video-video yang apa namanya lagi ngetren, hot, itu mungkin bisa dapat FYP-nya gitu. Misal ada kecelakaan di mana lah, itu ada yang video, mesti ramai Pak langsung, karena memang hot lah, hot hari ini, tapi besoknya kan sudah hilang. Ya saat itu ya. Yang susah kan memang membangun brand Pak. Kalau di konten kreator membangun brand, nah, katakanlah saya memilih YouTube itu kan saya kan harus konsisten, harus apa, katakanlah pengunjung kan juga kan pengen, oh ini update-nya tiap hari apa, nah itu yang perlu. Kalau di YouTube itu konsistensi ya, konsistensi minimal seminggu upload berapa kali, terus nanti sasarannya siapa yang nonton, itu perlu waktu juga, enggak terus instan, terus bulan ini buat YouTube, bulan depan gajian, belum tentu ya, itu. Ya. Karena memang itu kan butuh proses ya, termasuk sampai ke monetisnya. Ya, sampai monetis. Yang menjadi fokusnya di sini kan untuk sebanyak-banyaknya mendapatkan subscribe. Karena semakin punya banyak subscribe itu kan otomatis jaringan jadi luas. Ya mungkin kalau mendapatkan subscriber secara murni ya mungkin share kontennya kemana, ke komunitas apa gitu, mungkin bisa cepat mendapatkan subscriber. Tapi kalau kita beli, ketika subscribernya itu sudah naik, lah ketika nanti akan monetasi itu akan dicek Pak sama YouTube. Oh ini yang subscribe ini orang apa robot? Nah itu dicek. Kalau memang robot itu kadang subscribernya langsung drop ketika akan monetasi. Karena selain itu juga dampaknya kalau dia beli subscriber, ketika sudah monetasi itu tidak ada yang nonton. Termasuk sebenarnya pada saat ini pada perkuliahan, Mas. Jadi dengan jumlah mahasiswa yang ada itu kan ada satu komunitas tentunya. Komunitas itulah yang kemudian antara satu sama lainnya itu bisa saling melengkapi, bisa saling silang dalam memberikan subscribe-nya. Itu kan bisa dengan jumlah mahasiswa juga komunitas itu maksudnya. Jadi tanpa harus pakai robot, tetapi komunitas-komunitas tertentu itu membuat satu jaringan dengan jumlah anggota yang banyak begitu untuk saling silang. Jadi ketika nanti ngupload satu konten gitu, langsung segera tuh pada klik like atau subscribe-nya itu. Ya, tapi kalau di YouTube itu ngeklik subscribe tanpa nonton itu kadang tidak dianggap juga. Ya. Nah itu juga itu harus ditonton dulu. Nah itu namanya itu ada ilmunya banyak lagi, itu berapa lama nonton. Ketika jenengan baru ngeklik gitu, nonton videonya belum berapa detik langsung subscribe, itu kadang tidak dianggap hilang, kadang dianggap spam. Ya dianggap spam. Akumulasi untuk waktunya ya. Time span-nya itu ya. Time span-nya berapa waktu lamanya seorang itu mengunjungi dengan akumulasi time span itu ya. Ya kalau tonton sampai habis video gitu ya. Minimal ditonton satu video sampai habis baru di subscribe, itu kan memang dilihat sebagai orang, dan itu pun kalau tidak ada pergerakan itu dianggap sebagai robot juga, walaupun nonton tapi tidak ada pergerakan di komputernya. YouTube itu bisa deteksi. Dia sampai canggih seperti itu. Ya dianggap robot, jadi kayak nonton mesti dijarki gitu ya wes dianggap robot gitu. Karena harus ada interaksi. Iya, ada interaksinya, minimal ada gerakan jemusnya atau apa kan gitu tuh ada. Kalau YouTube kita nonton kita enggak gerakin sama sekali kan, kita ke pause sendiri ya, katakanlah nyetel play musik itu kan ke pause sendiri. Nah itu kan dianggap ini ada orangnya enggak gitu kok, dijarki lah ibaratnya. Jadi dia ini robot ya nanti. Iya. Setelah muter nanti dibiarin aja. Iya dibiarin aja. Nah itu masih banyak. Ya mungkin bagus Pak Nur nanti ketika di
luaran mata kuliah edupreneur itu teman-teman mahasiswa dibuat untuk membuat video di YouTube, dikontenkan, atau mungkin sekarang dari teman-teman mahasiswa mulailah membangun branding diri, branding diri minimal buat TikTok atau apa yang bermanfaat lah, yang bermanfaat dulu untuk masyarakat luas. Nah nanti mungkin setelah lulus bisa mengembangkan itu sambil menunggu kerja, kalau memang kerja atau memang menekuni bidang itu kan bisa saja, karena sekarang peluang itu sangat terbuka lebar. Jangan hanya terkungkung dengan apa namanya ya, lowongan kerja, aku harus jadi karyawan. Nah sekarang itu malah orang yang sukses, itu orang yang pakai pakaian santai-santai, itu malah orang yang sukses. Kadang dia kerjanya freelance tapi gajinya lebih banyak daripada seorang guru PNS kayak Pak Nur gitu. Kadang sekarang anak muda trading itu kan dia penghasilannya sehari bisa sampai 5 juta, 6 juta ya. Tapi ya memang kita harus mengeksplor diri kita selama kuliah itu, kita passionnya ingin kemana setelah lulus. Nah itu harus segera kita temukan passion itu ketika di perkuliahan. Jadi kuliah nggak hanya mencari ilmu saja, tapi memang mendalami passion. Nah ketika memang passionnya jadi seorang guru, ya kita harus belajar mengajar yang baik. Terus selain itu kan kita juga dapat memberikan atau membuat video lah, video pembelajaran. Sekarang kan banyak juga seorang guru atau yang mungkin masih honorer atau memang sudah jadi PNS, dia kan sambil memberikan materi pembelajaran secara online atau secara, ada juga Pak yang menarik Pak itu di TikTok, seorang guru sudah pensiun aktif ya, aktif masih, dia seorang guru matematika Pak, masih mengajar Pak, live di TikTok saya lihat, iya live, sudah sepuh itu Pak, sudah pensiun, tapi dia masih ingin mengamalkan ilmunya. Itu dia membuat live TikTok gitu ya. Itu kan mungkin kalau live TikTok kayak gitu terus bermanfaat, kadang kalau kita sebagai penonton kan akan kita kasih gift lah, itu kan bisa menjadi ladang penghasilan juga ya Pak. Betul. Dan itu menjadi bisa dan penghasilan juga memberikan kebermanfaatan. Ya, kebermanfaatan untuk masyarakat luas. Ini nanti kan juga pada saat selesai UTS, nanti di tengah-tengah UTS itu kan memang ada dimintai ya Mas, bikin brand ya. Dan itu mahasiswa itu bikin brand, kemudian ada tagline-nya seperti apa. Dan rencana setelah nanti UTS itu memang mahasiswa itu memang punya produk. Jadi luaran dari mata kuliah ini nantinya itu bukan sekadar mahasiswa itu tugas gitu ya, atau mengerjakan, tidak. Namun nantinya itu juga mempunyai luaran di mana menghasilkan satu brand dengan tagline yang sangat menarik itu, dan juga nanti bisa menghasilkan satu komersial ya, nilai ekonomis dari yang sudah ada di brandingnya itu. Memang sih kemarin itu saya sampaikan untuk bikinnya itu di website latihan dulu yang murah-murah, pakai blog atau pakai WordPress dulu itu kan, nanti latihan membuat brandnya di situ. Kemudian nanti setelah itu bisa di YouTube kan. Yang apa itu yang video? Kemarin ada yang menarik juga tuh, pakai komedi digital mahasiswa semester 7 dari kelas kemarin. Itu menyampaikan nanti saya akan pakai ini Pak, komedi digitalku itu. Ya boleh itu. Terus bagaimana nanti kamu akan jual gitu? Nanti lewat TikTok dan YouTube. YouTube-nya itu nanti juga kan saya rencanakan itu dari mahasiswa yang begitu banyak itu nanti untuk saling silang. Semester itu bisa saling subscribe ya, saling silang dengan mahasiswa itu sendiri, dan juga antar sesama mahasiswa dan antar mahasiswa. Ya, karena waktunya sudah habis, mungkin kata-kata motivasi untuk teman-teman mahasiswa PGSD supaya hanya terkungkung sebagai guru, tetapi memang bisa lah melirik ke dunia edupreneur atau kewirausahaan seperti itu. Mungkin kata-kata motivasi atau mungkin sepatah kata lah untuk penutupan podcast ini. Karena kalau kita terlalu lama juga tidak enak karena sudah waktunya ya benar ya. Ya. Memang enak sih ya ngobrol sama Mas Asa dan ya Pak ya. Karena kalau kita ngobrol terus ya akan selesai Pak. Karena saya sama Pak Nur kalau ngobrol bisa sampai 2-3 jam. Oke, untuk pertanyaan yang lain yang belum dijawab nanti bisa. Ya mungkin nanti kalau ada pertanyaan lagi mungkin bisa kontak ke saya atau ke Pak Nur. Mungkin kalau seputar konten kreator bisa menghubungi saya. Kalau seputar dunia wirausaha mungkin bisa ke Pak Nur. Oke, baik ya Mas ya. Terus nanti juga pada bagian akhir dari kita. Ya.
kata-kata mutiara. Ya, Baik. dari partner seorang wirausahawan dan seorang guru berprestasi ini ya. Gimana Pak? Dunia ini, hidup ini penuh resiko, ya. Namun penuh dengan masalah. Hidup ini tidak ada lepas dari masalah, dan masalah pasti ada. Hidup ini penuh dengan masalah. Di situ letak kelezatan. Hidup ini penuh masalah. Di situ letak kelezatan. Ya, seperti makanan ya Pak. Nano-nano, ada manis, asin, asam. Nah, kita harus saling menikmatinya. Nah, gitu. Ya, oke Mbak, kita cukupkan podcast hari ini karena nanti kalau saya terlalu lama ngobrol sama Pak Nur bisa sampai mana-mana ini nggak selesai nanti ya. Karena perbincangannya sangat asik lah ya. Sampai jumpa lagi nanti ya pada kesempatan lain, kita akan kemas dalam konten ke YouTube ya Mas ya, dan ke TikTok. Ya, bisa. Mungkin nanti kita akan mendirikan podcast ya Pak, podcast bareng ya Pak. Iya. Nanti ya kita mendirikan usaha podcast ya Pak. Nanti kita bagaimana membranding ke TikTok dan ke YouTube. Iya. Ini nanti kita pisah-pisah saja biar nanti Ya, saya siap jadi tim marketingnya Pak, digital marketing. Saya siap di depan layar ya. daripada kita Iya, di depan layar. bisa biar potongan-potongan materi nanti yang mau kita share. Ya, siap. Oke, terima kasih. Ya. Ditutup jadi moderator. Ditutup. Oh iya. Ya, terima kasih teman-teman pada siang hari ini yang sudah menonton podcast seputar edupreneur ya. Digital edupreneur. Nah, ini hari ini kita kedatangan narasumber yang sangat luar biasa sekali untuk sesi-sesi selanjutnya atau ingin ada yang ditanyakan lebih lanjut atau lebih mendalam bisa langsung kontak ke Pak Nur karena ini beliau juga salah satu dosen tidak tetap di PGSD. Nah, gitu ya teman-teman. Monggo saya kembalikan ke MC-nya. Baik, terima kasih atas perbincangan yang sangat menarik dan memotivasi khususnya ya di semester 7 ini. Dan jangan lupa teman-teman untuk mengisi absensi di kolom chat ya. Jangan lupa untuk mengisi absensi, ini masih dibuka di kolom chat, bisa diisi dan mungkin ini sudah di penghujung acara dan saya sampaikan terima kasih kepada Bapak Nur Hadi sebagai narasumber dan moderator kita yaitu Pak Arsya, adalah orang yang di bidang wirausaha dan content creator. Mungkin kalau ada pertanyaan-pertanyaan boleh ditanyakan ke beliau-beliau seperti itu. Dan terima kasih, saya selaku Master of Ceremony memohon maaf apabila ada kesalahan kata ataupun sikap. Dan sekian studi wacana digital entrepreneur dengan tema membangun bisnis kearifan lokal berbasis digital. Saya tutup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Pak Nur. Nanti kita